and on we'll go. Assalamualaikum, welcome to my channel. Kenapa aku bilang welcome? Karena ini video pertama aku di channel ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Pak Henry. Jadi kalian pasti udah pada tahu kan aku bakal membahas apa kalau udah pakai baju ini, udah pakai ini sama ini. Kalian udah paham kan? Yap, bener banget. Di sini aku mau ngebahas tentang kepaduan pramuka dan gerakan pramuka di Indonesia. Baiklah, gak usah lama-lama guys, langsung aja kita ke videonya. Pramuka, Praja Muda Karana. Iya, di Indonesia organisasi ini disebut dengan pramuka. Tapi beda lagi dengan di negara lain. Di negara lain itu nama pramuka itu biasanya disebut dengan scout. Ada yang udah tahu siapa sih pendiri pramuka? Yaps, bener banget. Pendiri pramuka adalah Bapak Baden-Powell. Ya, Bapak Baden-Powell. Bapak Baden-Powell ini mendirikan gerakan pramuka ini bukan secara sengaja ya, melainkan dia waktu itu sempat menulis sebuah buku. Buku itu yang berjudul Age to Scouting. Nah, di dalam buku ini dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya tentang penyelidikan. Di sana dia sangat bagus sekali menulisnya sehingga membuat salah satu petinggi dari Boys Brigade itu mengajaknya dan meminta tolong kepadanya untuk melatih anak buah dari Boys Brigade, guys. Nah, waktu itu Baden-Powell mengiyakan tawaran tersebut, lalu dia pergi berkemah bersama 21 orang anggota dari Boys Brigade. Itu mereka pergi berkemah ke pulau yang bernama Brownsea. Di sana mereka menetap selama 8 hari, itu sekitar waktu itu pada tanggal 25 Juli 1907. Nah guys, setelah berdirinya gerakan pramuka tersebut, itu organisasinya dinamakan Boy Scout. Nah, karena isi dari organisasi tersebut semuanya laki-laki. Namun dengan adanya bantuan dari adiknya Baden-Powell, itu akhirnya terbentuk juga Girls Scouting gitu, Scout yang isinya juga ada perempuannya, itu pada tahun 1912 itu oleh adiknya Baden-Powell yang bernama Agnes. Nah, di Indonesia sendiri pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat sangat-sangat dilarang karena para pandu ikut terjun bahu-membahu dalam membela kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Di Indonesia sendiri, gerakan pramuka itu dianggap lahir pada tahun 1961 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang ditandatangani oleh Bapak Soekarno. Setelah diresmikan, pramuka memilih simbol tunas kelapa untuk lambang operasional mereka. Nah, ada yang tahu nggak kenapa pramuka itu dilambangkan oleh tunas kelapa? Apakah ada yang udah tahu? Nah, logo atau lambang gerakan pramuka itu berupa siluet. Kalau kalian tahu ya, siluet dari tunas kelapa. Nah, lambang ini tuh diciptakan oleh Suharjo Atmodipura. Nah, dia merupakan pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Tunas kelapa digunakan sebagai lambang pramuka sejak 16 Agustus 1961. Lambang ini ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional pada Gerakan Pramuka nomor 6 strip KN strip 72 tahun 1972.
mengapa buah atau tunas kelapa dijadikan sebagai simbol dari pramuka? Yang pertama, karena buah tunas kelapa atau yang biasa disebut dengan nyiur, buah nyiur yang baru tumbuh itu biasanya disebut dengan cikal. Nah, istilah cikal bakal di Indonesia itu merupakan penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi buah nyiur ini mengkiaskan bahwa seluruh anggota pergerakan pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, buah nyiur itu dapat bertahan lama dalam kondisi apapun kan. Nah, itu yang mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah, sehat, kuat, dan ulet. Selain itu, besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan. Lalu yang ketiga, itu buah nyiur dapat tumbuh di mana saja. Seperti misalkan di air, mereka masih bisa dapat tumbuh. Nah, itu maksudnya agar pramuka itu bisa bertahan, menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Lalu yang keempat, itu buah nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Lalu yang kelima, akar nyiur itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Lalu yang terakhir itu tunas kelapa adalah pohon yang serbaguna. Dari ujung daun hingga ujung akarnya, maka jadilah lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membangkitkan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia yang lainnya. Di Indonesia beda lain halnya dengan Bapak Pramuka Dunia yang bernama Bapak Baden-Powell. Nah, sedangkan di Indonesia itu Bapak Pramuka Indonesia itu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, guys. Nah, dalam kegiatan pramuka ini, guys, tentunya ada tingkatan-tingkatan yang dibentuk untuk sesuai dengan jenjang-jenjang umur yang ditetapkan, guys. Yang pertama itu pramuka siaga. Pramuka siaga itu pramuka anak-anak ya, guys, mulai dari umur 7 tahun hingga 10 tahun. Nah, lalu yang kedua itu ada pramuka penggalang. Pramuka penggalang masih dibilang anak-anak juga sih. Mereka kelompoknya itu mulai dari umur 11 tahun hingga 15 tahun. Lalu ke pramuka yang sudah agak lebih dewasa dikit itu remaja, itu namanya pramuka penegak. Pramuka penegak itu biasanya mulai dari umur 16 hingga 20 tahun. Lalu pramuka pandega itu sudah mulai dewasa lagi, yaitu usia 21 tahun hingga 25 tahun. Kegiatan pramuka ini merupakan kegiatan intrasekolah ya, guys, atau di luar sekolah. Nah, di dalam pramuka itu biasanya keluarga yang dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang mewakili sasaran akhir berupa watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur, serta disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan masing-masing anggotanya, guys. Mungkin hanya segini saja sedikit pengetahuan saya tentang pramuka, dan semoga tugas ini bisa diterima oleh Bapak Henry. Baiklah, sepertinya itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.